Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Maimunah SKM MSI dari Puskesmas Ciperna, ingin menyampaikan inovasi yang ada di Puskesmas Ciperna, yaitu Gema Asik. Gema Asik itu adalah gerakan Mama Beri ASI eksklusif. Latar belakang dari Gema Asik ini adalah dalam rangka mendukung pemberian ASI eksklusif. Pemerintah telah menetapkan peraturan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, di mana disebutkan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, dilakukan selama 6 bulan, tertuang dalam pasal 6. Kemudian pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan pada sasaran, yaitu remaja, golongan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berisiko 0 sampai 59 bulan. Ini ditertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kemudian kelompok sasaran ibu hamil dan ibu menyusui berkaitan dengan salah satu indikator dari intervensi spesifik, yaitu persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif dengan target pencapaian sebesar 80% pada tahun 2024. Nah, cakupan pemberian ASI eksklusif di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 adalah 76,46%, kemudian di Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 sebesar 70%, di mana terjadi penurunan dari tahun 2020 dengan cakupan 72,7%. Sementara di wilayah kerja Puskesmas Ciperna, cakupan pemberian ASI eksklusif tahun 2021 sebesar 76,6%. Nah, Puskesmas Ciperna ini memiliki tata nilai, yaitu bakti, bersih, aman, kompeten, tanggung jawab, serta inisiatif. Puskesmas melakukan berbagai upaya, termasuk diantaranya adalah melakukan upaya inovasi program yang tentunya dengan harapan dapat memberikan peran dan dampak yang baik terhadap program di wilayah Puskesmas Ciperna dengan cara melibatkan peran serta aktif dari masyarakat. Sementara penjaringan inovasi Puskesmas Ciperna dalam hal ini adalah Gema Asik. Penjaringan ide-ide inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan analisa capaian target program Puskesmas melalui kegiatan Lokakarya Mini yang biasanya kita lakukan setiap bulan. Kemudian dilihat capaian atau dari semua program yang terendah. Kemudian kita juga melaksanakan setiap 3 bulan sekali, yaitu Lokakarya tingkat kecamatan atau lintas sektoral. Di sini juga kita menyampaikan capaian program mandatori bidang kesehatan, yaitu trading isunya di bidang kesehatan, teknik pelaksanaan, koordinasi program, advokasi program, dan koordinasi program. Kemudian penjaringan aspirasi pengguna layanan Puskesmas juga kita lakukan dengan melalui MMD, ya, layanan aduan, kotak saran, dan sebagainya. Nah, melalui hal tersebut, Puskesmas melaksanakan penjaringan ide-ide inovasi ini untuk dapat dikembangkan oleh seluruh program yang ada di Puskesmas guna menunjang terselenggaranya layanan bidang kesehatan secara prima dan berkualitas di wilayah kerja Puskesmas Ciperna. Pemilihan ide inovasi Puskesmas di sini, yaitu tahapan pemilihan idenya. Yang pertama, menginventarisasi dulu cakupan program di Puskesmas. Kira-kira cakupan program apa yang akan diangkat. Sebenarnya selain Gema Asik ini juga kita ada beberapa inovasi lain, yaitu Kepiting Cinta dan Kepiting Sinta dalam rangka penurunan stunting.
Gema Asik juga bertujuan untuk penurunan stunting juga. Kemudian inventarisasi masalah dan hambatannya dari program-program kira-kira yang memungkinkan bisa kita laksanakan itu seperti apa sehingga bisa dilaksanakan di masyarakat. Kemudian inventarisasi ide-ide inovasi program. Nah, dari semua program kita minta untuk memberikan inovasinya, kemudian kita pilih dari inovasi-inovasi itu kita ambil salah satunya adalah Gema Asik. Yang tahun kemarin kita sudah menyampaikan tentang bakar jamu dan alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian prioritas inovasi itu kemudian kita kembangkan dan penetapan rencana pengembangan inovasi program kita tetapkan. Kemudian advokasi inovasi ini pada program, kemudian juga sosialisasi inovasi ini di wilayah kerja puskesmas, kemudian juga tingkat kecamatan, dan kita actionnya ya realisasinya kita ambil satu desa dulu, karena kita kalau seluruh desa mungkin agak berat, jadi kita mencoba untuk satu desa dulu, yaitu desa Sarwadadi. Di sini manfaat inovasi program Gema Asik di sini adalah terbentuknya kelompok pendukung ASI atau KPASI di wilayah kerja UPT Puskesmas Ciperna, yaitu di desa Sarwadadi dengan diterbitkannya SK KPASI Desa Sarwadadi. Ini contoh SK-nya ada. Kemudian terbentuknya kader di Desa Sarwadadi yang membentuk mendampingi ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Nah, dampak inovasi program Gema Asik bagi masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai ASI dan manfaatnya serta cara pemberian ASI yang baik. Jadi di sini kita mengumpulkan ibu-ibu yang sedang menyusui, yang saat itu baru melahirkan. Diharapkan ibu-ibu ini bisa menyusui ASI-nya selama 6 bulan, yaitu lulus sebagai ASI eksklusif. Kemudian bagi kader mendapat tambahan pengetahuan mengenai ASI dan manfaat serta cara memberikan ASI yang baik dan dapat melakukan pendampingan kepada ibu menyusui. Karena apa? Karena kader itu adalah yang paling dekat dengan ibu-ibu yang ada di desa itu. Kalau kami di puskesmas mungkin jauh, petugas juga banyak kesibukan, sehingga kita mendidik juga kader-kader ini supaya bisa untuk menjembatani antara kami dengan ibu-ibu itu. Kemudian bagi puskesmas itu meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja UPT Puskesmas Ciperna. Terbentuknya KPASI di wilayah kerja Puskesmas Ciperna. Terdapat kader ASI di wilayah kerja UPT Puskesmas Ciperna. Nah, ini adalah pencapaian target. Lanjut. Pencapaian target pada tahun 2021. Di sini presentasi bayi ASI yang lulus 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif itu sebanyak 64,9, memang sudah mencapai target. Tapi kita belum memiliki kader ASI sehingga kita perlu membentuk. Lanjut. Nah, ini pencapaian target ASI eksklusif pada tahun 2021 di Desa Sarwadadi ada 62,2. Lanjut. Dan tahun berikutnya setelah kita melaksanakan Gema Asik menjadi 75,86 sehingga ada peningkatan. Lanjut. Nah, hasil kegiatan Gema Asik bukan hanya pencapaian ASI saja, tapi juga kita memberikan pretest dan posttest kepada ibu-ibu yang menyusui itu, sehingga kita bisa melihat dari hasil pretestnya itu ada nilai 100-nya belum ada, kemudian nilai 80 ada 2 orang, nilai 45 orang, dan nilai 20 ada 1 orang. Setelah dilaksanakan inovasi ini, maka nilainya yang 103 orang dan nilai 85 orang, sehingga mereka lebih memahami. Jadi bukan hanya dalam bentuk angka, tapi pengertian atau pengetahuan atau ilmu masyarakat juga bertambah. Kemudian cakupan ASI eksklusifnya juga bertambah tadi dari 62,2 di tahun 2021 dan di 2022 menjadi 75,86. Jadi ada peningkatan. Lanjut. Nah, ini foto-foto kegiatan. Lanjut. Foto-foto kegiatan sosialisasi Gema Asik di tingkat puskesmas itu dilaksanakan pada saat kita lokmin. Kemudian juga di tingkat kecamatan kita sosialisasikan juga sehingga tingkat kecamatan juga tahu. Kemudian kita ada komitmen bersama Gema Asik. Ini juga kita lakukan
di tingkat kecamatan juga ada beberapa desa yang lain, dan diharapkan nanti desa lain juga bisa melaksanakan. Dan ini sosialisasi program inovasi di tingkat desa, yaitu di Desa Sarwadadi. Dan ini pembentukan kader KPASI kita juga sudah terbentuk di Desa Sarwadadi. Nah, ini orientasi kader KPASI-nya kita laksanakan juga di Desa Sarwadadi. Nah, ini kegiatannya salah satunya kita ada WA group untuk ibu-ibu menyusui, sehingga bagi ibu-ibu menyusui ini bisa konsultasi langsung dengan petugas gizinya atau bidannya. Di sini banyak sekali komunikasi atau informasi yang didapatkan bagi ibu-ibu. Kadang-kadang juga kita memberikan informasi tentang ASI eksklusif. Dan ini pertemuan Gema Asyik dilakukan di Desa Sarwadadi. Lanjut. Dan ini ada videonya kegiatan pada saat Gema Asyik. Kasusnya sampai karena kelainan setan apa gitu tuh. Nah, waktu itu awalnya gimana teh? Awalnya ininya anteng aja tuh Bu, nggak suka nangis, nggak suka. Ya kalau ini teh, kalau nyusu teh kalau dibangun aja baru menyusu, kalau nggak dibangunin mah nggak menyusu. Jadi kuning ya? Iya kuning. Itu panasnya kurang, seminggu tuh nggak ada panas, jadi jemur-jemur. Itu suka, ibu kan suka ngomong ya, pas lahiran cepet kasih ASI. Nah terus kalau misalkan belum BAB, yang hitamnya belum keluar, kabarin ibu, jangan nunggu 1x24 jam si dede belum Nah si ASI itu bisa ngerangsang si kotoran si bayi. Makanya kan ibu udah belum, habis lahiran udah belum. Nah itu biasanya itu udah ada yang masuk ASI-nya terus kedorong. Jadi keluar mekoniumnya tuh yang hitam gitu, nah keluar. Kalau misalkan ibu emang pernah ada yang nggak keluar itunya, tai parinya sebenarnya ada. Itu salah satu kegiatannya, dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita tutup, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Satu lagi, pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.